Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar untuk memaparkan materinya, yaitu Islam sebagai teologi pembebasan bagi perempuan. Terima kasih. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, Ananda, sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga pertemuan kita hari ini insyaallah berkah. Saya sungguh sangat senang sekali bisa berjumpa ya, walaupun tidak secara fisik ya, tapi melalui Zoom ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kedalaman komunikasi ini. Islam adalah agama yang paling menghargai perempuan. Ada teman saya ya di Amerika itu namanya Profesor Ivan Haddad. Ivan Haddad ini lahir di Lebanon, kemudian pindah ke Amerika, guru besar di Harvard University, kemudian dia dibajak oleh Georgetown University, karena Georgetown sekarang ini adalah perguruan tinggi yang paling mahal gaji para profesor di sana, itu kalah yang lain. Di situ saya kebetulan berdempetan kamar. Nah, kita di Amerika itu profesor itu punya kamar masing-masing, privasinya. Persis di samping kamar saya beliau. Jadi dia sering diskusi masuk ke kamar saya juga sering masuk ke kamar kerjanya beliau. Satu saat dia datang bawakan bukunya. Nah, ini mungkin berharga buat Anda. Jadi Ivan Haddad itu menulis sebuah buku yang hemat saya sangat penting, nanti saya sampaikan ya, kalau memang itu diperlukan itu bisa di-copy, cuma bahasa Inggris ya. Di situ dikatakan bahwa yang paling pertama harus bersyukur terhadap kehadiran Islam ialah perempuan. Seandainya nggak ada Islam, sampai hari ini perempuan belum merdeka. Sampai sekarang ini belum dianggap perempuan itu sebagai manusia utuh. Islamlah yang mendeklar bahwa perempuan juga manusia. Coba kita lihat di dalam buku-buku teologi agama lain ya. Itu kelihatan sekali sangat timpang. Ya. Di bukunya Sachiko Murata itu diungkapkan begini. Yang paling bersahabat terhadap agama itu ialah perempuan. Jadi bukan hanya Islam. Majelis Taklim itu kan rata-rata dipenuhi perempuan kan, jarang laki-laki. Ternyata agama-agama lain juga aktivis agama itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi yang paling bersahabat terhadap agama ialah perempuan. Tapi yang paling tidak bersahabat terhadap perempuan ialah agama. Apa kata agama? Selain agama Islam tentunya ya. Dalam Islam pun juga difahami, ditafsirkan kadang-kadang juga bias. Iya. Tidak boleh perempuan datang ke tempat ibadah, itu Yahudi. Ya. Kalau seorang istri meninggal, maka dikuburkan hidup-hidup juga dengan suaminya. Itu dalam perspektif agama-agama India yang terdahulu. Jadi perempuan nggak boleh menyetarakan dirinya dengan laki-laki. Laki-laki dilukiskan sebagai separuh dewa, separuh Tuhan. Tapi perempuan dilukiskan sebagai separuh iblis. Ya. Kenapa? Karena temptator itu apa itu? Penggoda, ya, temptator. Enak-enak kita di surga, tapi ada perempuan yang menggoda. Adam, nenek moyang kita, akhirnya Adam itu jatuh ke bumi. Nah, inilah yang dijadikan alasan teologi mengapa perempuan itu meninggalkan dosa warisan. Dosa warisan itu karena gara-gara perempuan itulah yang menyebabkan nenek moyang kita itu
turun. Ya, tadinya kan Adam nggak mempan digoda oleh iblis, tapi melalui istrinya. Makanlah bang buah huldi itu. Ya, kata Kang Iblis, nanti kalau kita makan itu nanti kita akan abadi di sini. Karena makanya disebut pohon huldi. Huldi itu artinya abadi, pohon keabadian. Kalau kita makan, maka kita akan abadi. Kata Kang Iblis, kita akan diturunkan ke bumi penderitaan, berkeringat baru bisa makan. Aku nggak mau, di sini enak. Ya akhirnya Adam tergoda dengan istrinya, udahlah. Nah begitu dia makan malah sebaliknya kan, badat lahuma sawatuhuma, ya terbukalah semua pakaiannya. Terjadilah persoalan di situ ya, jatuh ke bumi penderitaan. Nah maka itu perempuan itu ada 3 dosa warisannya. Pertama, dianggap sebagai penggoda. Ya. Perempuan itu menggoda suaminya sampai anak manusia jatuh ke bumi penderitaan, meninggalkan surga kebahagiaan. Yang kedua, ya, perempuan itu sebetulnya kan pelengkap selera laki-laki. Coba kita lihat di Kitab Perjanjian Lama pasal Kitab Kejadian pasal 1 sampai 23 itu bisa difilmkan itu. Ya. Jadi ketika Adam sampai di surga diciptakan termenung seorang diri. Ya, maka itu diejek oleh aku ingin sesuatu. Live streaming is on. Tapi saya nggak tahu apa yang saya inginkan. Nah, akhirnya Tuhan mengatakan kalau begitu tutup matanya, Adam. Begitu ditutup matanya, mungkin dibius, terjadilah proses cloning. Cloningnya itu diambillah tulang rusuk sebelah kiri paling bawah yang bengkok paling pendek. Itulah kemudian diciptakan Hawa. Nah, sekarang buka matanya, Adam. Oh, tiba-tiba muncullah seorang gadis cantik di sebelah kirinya. Oh, ini yang saya cari. Jangan disentuh dulu, jangan disentuh. Kamu belum kawin. Lalu dikawinkanlah Adam dengan Hawa, dihadiri oleh para malaikat. Ya, jadi gitu. Citra perempuan itu sebagai pelengkap selera keinginan laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga, itu negatifnya. Perempuan itu kan subordinasi laki-laki. Dia dari tulang rusuk sebelah kiri paling bawah. Yang dimaksud kiri itu negatif connotation itu ya. Kalau kita cebok kan tangan kiri kan. Kalau tangan kanan itu ya pegang mushaf. Nah, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk kiri bengkok paling bawah. Jadi subordinasi dari laki-laki. Jadi 3 faktor teologi yang menyebabkan perempuan itu tersudutkan. Nah, ketiga-tiganya ini kita tidak temukan dalam Islam. Apa kata Quran terhadap asal-usul kejadian? Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, itu surah Nisa ayat 1. Di situ nafsin wahidah itu manusia, Adam dan Hawa itu berasal dari satu sumber kejadian. Cuma tafsir yang mengatakan berasal dari Adam. Karena kalau kita lihat secara gramatikal bahasa Arab itu, nafsin wahidah itu dari apa ya, kalau dalam ilmu biologi itu dulu pernah kita belajar waktu di SMA itu, apa yang disebut dengan makhluk yang bersel satu. Dari situ nanti muncul sel 2. Ya, jadi manusia laki dan perempuan. Asal usulnya Adam dan Hawa bersumber dari single resources itu tadi. Nah, jadi tidak disebutkan secara tegas apakah Hawa itu berasal dari tulang rusuknya Adam. Coba lihat dalam Quran, tidak pernah disebutkan kata dil'on. Dil'on itu artinya tulang rusuk. Kata tulang rusuk saja tidak pernah muncul dalam Al-Quran. Apalagi mengatakan bahwa perempuan itu berasal dari tulang rusuk. Kata Syekh Muhammad Abdu, pengarang tafsir Al-Manar, seandainya tidak pernah ada tradisi Bible, tradisi kekristenan dalam dunia Islam, maka tidak pernah ada kata-kata tulang rusuk dalam Islam. Jadi Hawa berasal dari tulang rusuk Adam itu dari Bible, kitab Perjanjian Lama.
Islam nggak ada tuh. Kata tulang rusuk saja dalam Quran nggak ada. Apalagi menceritakan Hawa dari tulang rusuk. Nah, jadi orang yang mengatakan perempuan berasal dari tulang rusuk nggak ada ayatnya sama sekali. Nah, memang ada hadisnya, tapi itu simbolik. Coba lihat di dalam kitab tafsir tafsirnya Muhammad Abduh seperti itu. Kemudian apakah Hawa itu diciptakan untuk melengkapi selera Adam? Enggak ada juga. Hawa diciptakan untuk melengkapi selera seksual Adam. Enggak ada. Di sana ada bidadari kok. Ya. Kemudian yang ketiga, Adam itu penggoda. Hawa itu penggoda. Yang digoda adalah Adam. Dalam Al-Quran selalu menggunakan dhamir mutanna, dhamir huma. Adinda yang dari pondok pesantren tahu itu. Bahwa selalu menggambarkan drama kosmos itu dengan mutanna. Jadi fa'azallahuma asyaitan. Keduanya digoda oleh syaitan. Jadi bukan cuma satu. Fa'azallahuma syaitan. Bukan fa'azallahu atau bukan fa'azallaha. Dua-duanya fa'azallahuma yang digoda itu Adam dan Hawa. Bukan cuma Adam penggoda, Hawa digoda, enggak. Dua-duanya tergoda oleh iblis. Badatlah huma itu kan terbukalah kedua pakaiannya itu dalam Quran. Tapi kenapa kok terakhir-terakhir disebutkan perempuan itu penggoda? Padahal dalam Quran itu selalu dhamir. Ya. Kemudian perempuan itu subordinasi daripada laki-laki. Oke lah misalnya. Seandainya perempuan itu memang asal-usul kejadiannya dari laki-laki, dari intisarinya laki-laki. Itu artinya kalau kita bandingkan dalam ayat ya, laki-laki itu, Adam itu berasal dari tanah lumpur, tanah liat, tembikar, mintinil lazim. Nah, kalau Hawa itu dari intisarinya Adam. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus mana kualitas sumbernya perempuan itu intisarinya laki-laki? Pasti bukan lumpur, pasti bukan tanah tembikar, pasti sudah tanah yang lebih halus. Atau tempat kelahirannya atau tempat penciptaannya Adam itu tanah tembikar yang lumpur. Jadi malah sebaliknya. Jadi jangan pernah menganggap perempuan itu secara substansial subordinasi atau second sex, jenis kelamin kedua, enggak. Perempuan itu mulia sama mulianya laki-laki kok. Nah, itu teologinya. Pertanyaan berikutnya, kok kenapa sampai perempuan dalam kenyataan itu selalu nomor 2? Assalamualaikum, tidak pernah assalamualaikunna, iya kan? Tidak pernah, ya kalau misalnya kalian tadi banyak orang kan laki perempuan. Kita selalu mengatakan assalamualaikum. Nggak pernah malaikat mengatakan assalamualaikum waalaikumsalam. Keselamatan atas kalian laki-laki dan perempuan. Harusnya kalau kita mendoakan, jangan hanya mendoakan laki-laki. Jadi assalamualaikum itu kan keselamatan atas kalian para laki-laki. Perempuannya nggak terdoakan di situ. Kalau mau ikut terdoakan perempuan, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang Arab tidak mengatakan waalaikumsalam? Karena dalam kaidah bahasa Arab itu at-tadhkir wa ta'nid idza jatama'a gulibat tadhkir. Kalau laki-laki berkumpul dengan perempuan, cukup menyebutkan satu jenis kelamin, laki-lakinya saja assalamualaikum, enggak perlu assalamualaikunna. Kenapa? Karena bukankah perempuan itu berasal dari tulang rusuk Adam? Jadi kalau memberikan salam terhadap laki-laki, otomatis memberikan salam kepada perempuan. Karena perempuan itu berasal dari tulang rusuknya Adam. Itu penafsiran. Jadi teologi yang dibangun di atas pemahaman kita selama ini, itu teologi mitos. Karena nggak ada ayatnya kan. Kata tulang rusuk tadi saya sudah jelaskan itu. Lalu perkembangan pemahaman sebelumnya, ingat bahwa Al-Quran itu kan tidak diturunkan dalam ruang yang hampa budaya. Sudah ada culture pada waktu itu.
Nah, culture Timur Tengah itu kan androcentris, sangat berpihak kepada laki-laki, male dominated society, sangat dominan laki-laki di situ. Otomatis dalam menafsirkan Al-Quran itu pendekatannya bias gender karena masyarakatnya masyarakat laki-laki. Coba kalau Quran itu turun di Indonesia, ya enak tuh. Kalau dia itu bisa laki, bisa perempuan. Kalau bahasa Eropa, bahasa Inggris, bahasa apa, semuanya itu kata gantinya Allah itu he. Nggak ada Tuhan she. Coba lihat, Allah itu kata gantinya he. Nggak pernah dikatakan she. Kecuali pernah kami dulu di Toronto, di Belgia, di Kanada itu, ada Bible feminis, dia ganti dengan she. Semua kata ganti he diganti she, marah. Akhirnya diganti lagi, he strap she. Oh enggak, she strap he. Harus, enggak usah. Ganti it, tambah salah lagi kan. Berarti kata benda. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalau dia bisa laki, bisa perempuan kan. Tapi kalau bahasa Arab, kalau bukan huwa, hiya. Kalau bukan he, she. Nah, jadi sebetulnya Allah tidak bias gender, tapi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa bias. Akhirnya ya kalau bukan laki pasti perempuan. Bahasa Arab itu, bahasa Inggris juga nggak ada kata yang netral gendernya. Kalau kita di sini kan dia itu bisa laki bisa perempuan. Kata ganti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman itu semuanya kalau bukan he pasti she, huwa, hiya gitu kan. Nah, belakangan itu nanti berlanjut. Fikih kita itu banyak dipengaruhi oleh kultur Timur Tengah yang androcentris. Kalau androcentris itu masyarakat yang sangat laki-laki, male dominated society, bukan lagi patriarkal. Kalau patriarkal itu hanya segi budayanya, kalau biologisnya itu androcentris juga. Lebih daripada patriarkal, androcentris. Nah, seperti itu tempat turunnya Quran. Jadi bias gendernya bukan Allah, tapi penafsirannya yang bias gender. Nah, itu dia. Harus kita bedakan antara budaya Arab dan ajaran Islam. Itu tidak bimakna wahid itu kan. Nah, kenapa kok selama ini kita lihat perempuan itu, ya contohnya, nggak boleh jadi imam, nggak pernah ada nabi, persaksiannya 1:2, kewarisannya 1:2, ya nggak boleh kawin sendirian, harus ada walinya, perempuan nggak boleh jadi saksi, kemudian perempuan diakikah 1 ekor kambing, laki-laki 2 ekor kambing, kemudian juga tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri, laki-laki boleh. Kemudian juga kalau perempuan yang terbunuh itu dendanya itu hanya 50 ekor unta, sedangkan laki-laki terbunuh itu 100 ekor unta kan. Jadi sangat tidak seimbang. Ada menstruasinya, tidak puasa, enak laki-laki nggak ganti-ganti puasa lagi dan seterusnya. Perempuan laki-laki nggak hamil, nggak menstruasi, nggak nifas. Jadi yang terlalu banyak mengembang penderitaan itu adalah perempuan. Itu memang suatu bukti bahwa perempuan itu subordinasi, tidak bisa menyetarakan dirinya dengan laki-laki, kata orang-orang yang anti pemikiran gender. Tapi dalam penafsiran gender, itu kebanyakan disebabkan oleh penafsiran. Contohnya, nggak ada nabi perempuan. Kata siapa tidak ada nabi perempuan? Memang tidak disebutkan nama eksplisitnya, tapi kita lihat di dalam tafsir. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Manar, itu ada yang disebut dengan nubuwatul mar'ah, kenabian perempuan. Apa yang dimaksud nabi? Orang mendapatkan wahyu, tanda-tandanya nabi itu ada mukjizatnya kan. Itu singkatnya itu definisi nabi. Nah, sekarang ada ayat yang mengatakan wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa itu juga punya mukjizat itu. Ya. Sudah hamil tua tapi tidak kelihatan hamil. Ya. Enggak ada suaminya tapi kok bisa hamil. Apa itu bukan suatu keajaiban?
kelaparan, dia cuma pukul-pukul batang kurma yang tinggi itu tiba-tiba berjatuhan buahnya. Anak yang dikandungnya tiba-tiba bisa bicara. Itu ibunya Nabi Musa. Wauhaina ila Ummi Musa. Maryam juga sama. Keajaiban-keajaiban seperti itu. Jadi dua perempuan dianggap nabi oleh kalangan ulama, yaitu Maryam dan ibunya Nabi Musa. Apalagi Maryam, ada nama surahnya kan, surah Maryam. Nah, ada orang yang mengatakan ada nabi perempuan, cuma rasul perempuannya nggak ada. Ada yang mengatakan nabi rasul itu sebetulnya hampir sama. Ya, kenapa perempuan nggak boleh jadi imam? Ya, yang mengatakan perempuan nggak boleh jadi imam siapa? Ada hadisnya kan, memang jangan perempuan jadi imam. Tapi ada hadis lain lagi yang lebih sahih daripada yang melarang perempuan jadi imam. Diriwayatkan dalam dua hadis itu, di dalam hadisnya hadis, salah satu hadis sahih ya. Hadis sahih itu kan Bukhari, Muslim, Abi Daud. Itu muncul pada Abi Daudnya. Suatu saat yang azan itu laki-laki, ya, di rumahnya Ummi Maktum, tapi Nabi meminta yang imam itu adalah Ummi Maktum. Apa yang perempuan? Yang perempuan jadi yang perempuan jadi imam, tapi yang muazzinnya laki-laki. Itu dua hadisnya itu. Tapi ini nggak populer karena masyarakatnya Arab itu masyarakat laki-laki, bukan masyarakat perempuan. Ya. Kemudian kenapa perempuan warisannya 1:2? Tunggu dulu, dalam kapasitasnya sebagai apa dulu? Sebagai bapak, ibu lain, 1/6 ya. Ada yang 1/8. Tapi ada pengecualian, as-sulhu khairun. Kalau ada persepakatan di antara para pihak di situ mau menyerahkan lebih banyak kepada perempuannya, itu gak ada masalah. Ya, saya contoh, saya 8 bersaudara, cuma satu-satunya perempuan. Kami sepakat bahwa kewarisan itu karena adik saya bungsu, ya udahlah. Rumah segala macam, warisan emas orang tua itu, ya udah kasih adik perempuan, bukan lagi 1:2. Ya, semuanya banding 0. Kami nggak perlu dapat apa-apa. Yang penting adik kita yang perempuan satu-satunya merawat ibu bapak meninggal itu dia. Nah, apakah melanggar hukum Islam? Enggak. Persepakatan kami semuanya itu yang disebut dalam ayat asluhu khairun. Persepakatan itu lebih utama. Nah, jadi banyak. Dulu memang perempuan nggak boleh dapat warisan. Bahkan dirinya diwarisi kalau bapak meninggal itu ya diwarisi oleh anak angkatnya, diwarisi oleh anaknya. Jadi bayangkan, istri pun bisa diwarisi. Jadi kayak harta gitu kan. Islam datang, no. Perempuan pun juga harus dapat warisan. Tadinya nggak bisa dapat kan. Sekarang dapat warisan, walaupun di Zakari Mithlul Adil Unsayeni. Karena kalau langsung dua-dua, nggak ada yang mau masuk Islam. Agama apaan ini? Perempuan nggak ada nilainya kok tiba-tiba disetarakan laki-laki. Ya. Perempuan dulu nggak boleh jadi saksi loh. Tapi Islam datang, perempuan bisa jadi saksi. Dulu perempuan nggak boleh menceraikan suaminya, hanya bisa diceraikan. Sekarang Islam datang, boleh menceraikan. Dulu perempuan kalau dia mati terbunuh, kasihan, ya udah nggak ada dendanya. Islam datang, harus ditebus walaupun 1:2, 50 ekor unta untuk perempuan, 100 ekor unta kalau laki-laki. Nah, tapi lumayan dapat, sebelumnya nggak pernah dapat kan. Perempuan nggak boleh perang. Sekarang Nabi sudah bisa boleh perempuan ikut perang. Nah, inilah yang disebutkan oleh Ivan Haddad. Perempuan harus berterima kasih dengan hadirnya Islam. Tanpa Islam tidak mungkin perempuan bisa menemukan privasinya seperti sekarang. Mungkin perempuan masih dianggap separuh iblis, laki-laki separuh dewa, sehingga terjadi kekerasan di mana-mana. Jadi Islamlah yang memanusiakan perempuan, kata Profesor Ivan Haddad,
yang non-muslim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Nggak kedengaran. Nggak ada suaranya, Mbak. Oke, terima kasih kami ucapkan, mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Duta atas kesempatannya yang sudah memaparkan bagaimana Islam kemudian menjadi pembela terhadap perempuan. Nah, untuk selanjutnya kami buka sesi pertanyaan 3 orang. Jadi sahabat-sahabat yang mau bertanya silahkan buka speakernya, silahkan di-mute dan acungkan tangan. Nanti kita kasih kesempatan. Silahkan teman-teman bagi yang mau bertanya. Ada anak Elas. Enggak ada. Tidak ada. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, mungkin saya dulu, Prof, mau bertanya yang terkait dengan tentang tentang feminisme Islam, yaitu saya pernah mendengar seorang tokoh feminis Islam, pernah membaca juga itu terkait Aminah Wadud, namanya Aminah Wadud Muhsin. Dia itu kemudian sempat menjadi, dia asalnya Amerika dan kemudian dia pernah memimpin sholat Jumat di masjid, dan kemudian juga beliau berkhutbah dan menyampaikan dengan lantang bahwa sebenarnya dia berani berkhutbah karena di dalam Islam itu tidak, di dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi imam sholat. Nah, di lain sisi juga banyak yang kemudian yang ustaz-ustaz selama ini ataupun siapa saja yang menyampaikan ceramah itu yang tidak mengizinkan kemudian perempuan untuk menjadi imam. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof tentang adanya perempuan saat itu yang diizinkan Nabi kemudian untuk menjadi imam pada saat sholat. Kemudian apakah hanya pada sholat fardu biasa ataupun juga apakah perempuan itu juga bisa menjadi imam sholat pada saat sholat Jumat, karena yang kita selama ini sering kita lakukan kan kalau sholat Jumat itu hanya dihadiri oleh laki-laki, kemudian tidak diwajibkan oleh perempuan. Terus yang rata-rata perempuan yang ikut sholat Jumat itu hanya perempuan yang sudah menopause. Apakah kemudian sholat Jumat itu juga diizinkan kepada perempuan-perempuan yang masih belum menopause seperti itu? Terima kasih. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, Prof, bertanya, saya silakan dulu kepada Prof. Barangkali bisa langsung dijawab. Izin moderator. Iya. Moderator mau bertanya. Iya, silakan. Yuk, di unmute dulu. Silakan. Oh ya, moderator. Terima kasih. Saya Kiai Nasaruddin Umar, alumni URUP. Salam hormat untuk Pak Prof. Yang pertama yang saya mau tanyakan, saya sering mendengar ini Prof, mengenai kesaksian perempuan dalam proses tahapan pengadilan itu. Bahwasanya dikatakan 2 saksi perempuan itu baru dikatakan saksi. Sedangkan untuk kesaksian 1 orang laki-laki sudah bisa menjadi saksi. Walaupun dalam asas peradilan itu disebutkan bahwasanya 1 saksi bukanlah saksi. Namun di sini saya lihat adanya
mungkin ada kesalahpahaman saya dalam menerjemahkan atau memahami ini yang mengatakan bahwasanya satu orang saksi laki-laki itu berarti 2 saksi perempuan. Harus 2 perempuan baru bisa dikatakan satu saksi laki-laki. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, sebenarnya bagaimana sih kewajiban perempuan itu dalam rumah tangga? Ini yang sering juga disalahpahami atau yang mungkin saja sering diceramahkan oleh para ustaz-ustaz maupun mubaligh-mubaligh bahwasanya perempuan di rumah tangga harus seperti ini, seperti itulah, seperti inilah, harus bersolek untuk suaminya dan lain sebagainya. Pokoknya yang pada intinya perempuan itu ya harus manut kepada suaminya gitu. Yang harus di rumah dan lain sebagainya itu. Terus saya mau tanyakan bagaimana sih sebenarnya Prof perempuan itu dalam rumah tangga dan bagaimana pula seharusnya kita sebagai laki-laki itu dalam rumah tangga. Yang ketiga dan yang terakhir, ini yang sering ungkapan yang selalu menarik untuk kita selalu saya dengar bahwasanya surganya laki-laki itu berada di Dulu pernah waktu masih pengurus Live masjid streaming is on. di Unhas, rapat pengurus ikhtiar Unhas itu memutuskan Ibu Andi Rasdiana itu dimohon kesediaannya menjadi khatibah Idul Fitri. Ya, sampai nggak ada keputusan pro kontra. Saya ditugasi untuk menyampaikan Ibu Andi Rasdiana, waktu itu rektor IAIN Alauddin Makassar. Oh enggak, saya nggak siap, kata Ibu. Saya sampaikan ke panitia pengurusnya bahwa beliau nggak mau jadi khatibah. Karena memang ada hadisnya yang laki itu khatib, tapi kalau itu khutbah Jumat, kalau ini kan cuma syiar dakwah aja. Kalau ada mubaligah, kenapa nggak boleh perempuan khatibah? Nah, memang secara penegasan tidak ada yang melarang perempuan untuk khatibah pada Idul Fitri atau Idul Adha, tetapi umum yang berlaku pada masa Nabi dan sampai sekarang ini tidak pernah ada perempuan yang khatibah. Karena ada hadis yang sering diungkapkan orang, sautul mar'ati aurat, suaranya perempuan itu aurat. Makanya itu MTQ itu kan nggak ada perempuan di sana. Belakang ini baru ikut Indonesia kan ada Qari'ah. Kita di Indonesia itu duluan maju ya. Jadi MTQ semenjak tahun 1971 berawal di Makassar dulu MTQ itu selalu ada Qari'ahnya. Belakangan Mesir baru mulai, kemudian juga di Afrika lain baru mulai. Nggak boleh perempuan itu memperdengarkan suaranya karena itu aurat. Nah, itu alasannya. Nah, kemudian feminis kontroversi seperti ini, hemat saya ada hikmahnya ya, bahwa membuka ruang tabu. Semenjak ini digulirkan, maka sudah menjadi tabu lagi. Wacana-wacana tentang imam perempuan, nabi perempuan, khatib perempuan itu sudah mulai biasa, cair. Mungkin besok-besok akan ada muncul. Seperti di Denmark itu ya, Denmark itu memang yang hadir adalah para perempuan karena masjid perempuan, Al-Masjidun Nisa. Tapi nanti mungkin ke depan kita nggak tahu, ada nggak nanti perempuan mau khutbah, Allahu a'lam, sejarah nanti yang akan menentukan. Karena kan hak asasi sekarang ini kan bebas ya. Tapi sejauh yang saya ingat saya di Indonesia itu belum ada. Ibu Mustamulia yang sahabat kita itu pun juga sangat kontroversial ya, karena ya dianggap terlalu feminis liberal barat. Bagi dia enak-enak aja, enteng aja.
Nah, kemudian yang kedua mengenai persaksian. Persaksian itu 1:2 memang, tapi itu konteksnya perzinahan sebetulnya. Jadi tidak boleh merajam orang kalau nggak ada saksinya. Saksinya apa? 2 laki-laki atau setara 1:2, jadi 4 perempuan. Jadi kalau ada orang yang berzina tanpa disaksikan oleh 4 orang perempuan atau 2 orang laki-laki, tidak boleh dirajam. Tapi sebaliknya kalau ada orang berzina di depan mata telanjangnya 4 orang, kebangetan itu kan. Itu emang kayak binatang tuh, zina itu. Tapi jangan hanya karena nuding istrinya zina atau nuding suaminya zina terus minta dihukum. Kalau dalam hukum Islam, hadirkan saksi 2 laki-laki yang melihat dengan jelas, dan kalau nggak ada laki-laki, perempuan melihat. Kalau ada 4 orang mata melotot di depan orang 4 orang itu melakukan perzinahan, itu memang itu sudah kayak binatang. Ya, tapi kalau orang melakukannya di hotel, tidak ada yang lihat, lantas kita tuduh, nggak ada saksi, itu tidak bisa dihukum. Lain halnya kalau sekarang ada saksi elektronik, ya kan, ada CCTV kan sekarang ini. Hati-hati, di hotel-hotel pun juga sering ada CCTV. Nah, apakah kehadiran CCTV itu bisa lebih valid daripada 2 laki-laki atau 4 perempuan? Boleh jadi iya. Kalau bersepakat 4 perempuan untuk menjebak seseorang, bisa saja 2 orang laki-laki ya disogok untuk menjadi saksi palsu, untuk menghadang orang itu agar calon bupatinya yang dari perempuan itu atau laki-laki itu dihadang tidak jadi calon. Bisa saja ada kepentingan politik. Apa sih yang tidak bisa dilakukan orang sekarang dengan adanya uang kan? Nah, tapi kalau elektronik juga bisa dipalsukan kan, bisa direkayasa. Engineer-nya itu kan sekarang lebih canggih juga. Bahkan ada orang kepalanya bisa diganti dengan kepala orang lain, tapi badannya bisa diganti. Kalau kita ke Belanda itu coba lihat di sentrum itu, ya, paus kepalanya, tetapi leher ke bawah itu bukan paus. Kenapa? Karena berhubungan video porno itu loh. Kalau di Indonesia udah habis lah itu di negara Islam. Tapi di sana bebas kan, negara liberal. Jadi kepalanya paus, pimpinan tertinggi Katolik, tapi leher ke bawahnya itu bukan. Melakukan apapun yang dilakukan sebagaimana layaknya film-film BF itu kan. Sama suster, kepalanya pun juga kepalanya suster, tapi badannya badan orang lain. Tapi kalau kita melihat dianya betul yang melakukan, pada kita tahu bahwa itu adalah rekayasa IT gitu. Nah, kemudian surga. Tidak ada hadis yang mengatakan surganya istri itu dibawa laki-laki suami, enggak ada. Yang ada surga terletak di bawah kaki ibu. Ya, kalau ingin anak masuk surga kalau ingin mendambakan surga, ya harus menghargai ibunya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Malah bukan di telapak kaki laki-laki. Nah, jangan tambah-tambahin lagi surganya istri itu di bawah telapak kakinya suami, nggak pernah ada itu. Itu hadis palsu, hadis misoginis itu. Nah, saya kira itu ya, Adinda ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya ada acara, ini sudah 2:30 ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya kepada kesempatan lain. Saya senang sekali sahabat-sahabat sekalian, rajinlah melakukan kegiatan seperti ini. Saya berharap di UNJ itu PMI bisa besar ke depan. Ya, tapi tetap solider dengan organisasi yang lain. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Guru Ta sudah meluangkan waktunya, dan kami mohon maaf apabila dalam diskusi ini ada kesalahan. Tapi penjelasan yang diberikan sangat luar biasa. Kami ucapkan banyak terima kasih tentunya dari kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan juga Perempuan Penggerak Intelektual, dan mohon maaf atas segala kesalahan pada teman-teman dan juga Guru Ta. Terima kasih banyak. Insya Allah lain kali akan kita lanjut kembali
kami undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang Muslim 4 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.